Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya dengan pokok pembahasan yang berbeda, yaitu motivasi. Namun sebelumnya jangan lupa like and subscribe di channel YouTube Setie Tridharma Nusantara Makassar. Teori motivasi. Tingkah laku manusia selalu timbul oleh adanya kebutuhan yang mendorong perbuatan ke arah suatu tujuan tertentu. Kebutuhan yang mendorong pembuatan ke arah tujuan tertentu adalah apa yang disebut dengan motivasi. Jadi, munculnya motivasi pada manusia disebabkan adanya kebutuhan atau biasa disebut dengan need. Secara hakiki, manusia mempunyai sejumlah kebutuhan yang pada saat tertentu menuntut pemuasan. Hal-hal yang dapat memberikan pemuasan pada kebutuhan tertentu menjadi tujuan kebutuhan tersebut. Kebutuhan dan tujuan itu menimbulkan dan mendorong adanya usaha yang terlihat sebagai tingkah laku atau biasa disebut dengan perbuatan. Kebutuhan-kebutuhan yang ada pada tiap orang sedemikian banyaknya, hingga tidaklah mudah kalau tidak mau dikatakan tidak mungkin untuk menghitungnya. Tetapi suatu prinsip yang umum berlaku bagi semua kebutuhan setelah dipuaskan. Setelah jangka waktu tertentu akan timbul lagi dan menuntut pemuasan lagi. Timbul dalam bentuk yang sama, yakni dengan tujuan yang sama atau dengan tujuan yang sudah berubah. Sebagai contoh, seorang yang ingin promosi dalam pekerjaan, setelah dipromosikan, lewat beberapa waktu, ia akan merasakan kebutuhan untuk promosi ke taraf yang lebih tinggi lagi. Demikian prosesnya terus-menerus untuk segala kebutuhan. Karena tingkah laku manusia pada umumnya tidak ditentukan oleh satu macam kebutuhan saja, maka tindakan tersebut benar-benar secara tajam menentukan kebutuhan apa yang membentuk motivasi tertentu. Di belakang suatu tingkah laku yang berlainan dapat didasari oleh motivasi yang sama. Sebaliknya, tingkah laku yang sama dapat ditimbulkan oleh motivasi yang berlainan. Nah, di sini Abraham Maslow telah mengemukakan sebuah konsep yang dapat banyak membantu ke arah menjelaskan hal tersebut. Ya, di mana menurut Maslow semua kebutuhan dapat dibagi ke dalam 5 kelompok berdasarkan prioritas tuntutannya. Yang pertama, ada yang disebut dengan kebutuhan VAL atau biasa juga disebut kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, papan untuk mempertahankan kehidupan manusia tersebut. Yang kedua, kebutuhan perasaan aman. Setiap manusia dalam tingkatan kelas apapun butuh yang namanya rasa aman, baik pada diri sendiri maupun pada lingkungannya. Yang ketiga, ya, kebutuhan sosial. Nah, kita tahu sendiri bahwa manusia itu selain dilahirkan secara individu, juga dilahirkan secara sosial, yaitu bagaimana manusia berinteraksi atau menjaga human relationship-nya agar manusia manusia yang satu dengan manusia lainnya. Yang keempat, kebutuhan prestis, di mana penghargaan dan kehormatan. Semua tingkatan kelas manusia sangat menginginkan adanya penghargaan dari sesama manusia. Dan yang kelima, kebutuhan realisasi diri atau biasa disebut dengan kebutuhan aktualisasi diri, yaitu bagaimana mengekspresikan kemampuan yang dimiliki dalam diri manusia tersebut. Nah, konsep kebutuhan Maslow tersebut mengatakan bahwa bila suatu saat semua kebutuhan tersebut ada dan secara minimal saja belum terpuaskan, maka kebutuhan kelompok pertama atau kebutuhan fisiologi akan terasa paling kuat tuntutannya.
sehingga kebutuhan-kebutuhan dan kelompok lainnya belum terasa tuntutannya. Baru setelah kebutuhan kelompok fisiologi tersebut terpuaskan secara minimal, akan terasa tuntutan dari kelompok kebutuhan kedua, yaitu kebutuhan rasa aman. Demikian seterusnya sampai kebutuhan-kebutuhan kelompok lainnya. Dengan kata lain, terpuasnya suatu kebutuhan selalu akan disusul oleh timbulnya kebutuhan tingkat selanjutnya. Nah, konsep Maslow dapat menjelaskan gejala bahwa orang seakan-akan tidak pernah terpuaskan kebutuhannya. Nah, di sini motivasi yaitu hal yang menyebabkan, menyalurkan, mendukung perilaku manusia. Manusia merupakan bahan yang penting dan terkadang membingungkan bagi para manajer. Motivasi penting karena manajer menuntut definisi pekerjaan bersama dan melalui orang lain. Nah, salah satu fungsi dari manajer adalah motivasi. Motivasi bukanlah salah satunya yang mempengaruhi tingkat prestasi seorang. Ada dua faktor, yaitu satu, kemampuan perorangan. Yang kedua, pemahaman tentang perilaku apa yang diperlukan untuk mencapai prestasi tinggi, yang disebut prestasi peran atau biasa disebut sebagai role perception. Persepsi seseorang mengenai cara orang itu dihadapkan perilaku. Kedua faktor tersebut saling berkaitan. Jadi, apabila salah satu faktor rendah, maka tingkat prestasi cenderung akan rendah, meskipun faktor-faktor lainnya tinggi. Teori-teori manajemen telah berubah dengan berjalannya waktu untuk menyesuaikan perubahan pada sifat pekerjaan manajer. Manajer di masa lampau, misalnya, berhadapan dengan bawahan yang melaksanakan tugas yang relatif tidak rumit. Kita juga melihat bahwa pemahaman mengenai pendekatan manajerial yang efektif dan tidak efektif serta kepentingan kekuatan-kekuatan sosial di tempat kerja berkembang sepanjang waktu. Hal itu juga mempengaruhi perkembangan dari pemikiran manajemen. Nah, pada berbagai tahap yang berbeda dalam evolusi pemikiran manajemen, para manajer menuntut model-model atau teori-teori motivasi yang berlainan. Kita akan melihat pada 3 diantaranya menurut urutan di mana model-model ini berkembang. Pertama, ada yang disebut dengan model tradisional. Yang kedua, model hubungan manusia. Yang ketiga, model sumber daya manusia. Baik, kita lihat model tradisional. Model tradisional tentang motivasi dimulai oleh Frederick Winslow Taylor dan mazhab manajemen ilmiah. Mazhab ini berpendapat bahwa aspek yang penting dari tugas manajer adalah memastikan bahwa para pekerja melaksanakan tugas mereka yang berulang-ulang dan membosankan dengan cara yang paling efisien. Manajer menentukan bagaimana tugas harus dikerjakan dengan menggunakan sistem insentif untuk memotivasi para pekerja. Makin banyak mereka berproduksi, makin besar penghasilan mereka. Yang kedua, model hubungan manusia. Dalam model hubungan manusia, pekerja diharapkan untuk menerima wewenang manajemen karena supervisor memperlakukan mereka dengan tenggang rasa dan memperhatikan kebutuhan mereka, tetapi keinginan manajer tetap sama, yaitu mengharapkan pekerja menerima situasi kerja yang dibangun oleh manajer. Yang ketiga, model sumber daya manusia. Para ahli teori berikutnya seperti McGregor dan Maslow, pada para peneliti seperti Argaines, Lakers, mengkritik model hubungan manusia sebagai sekedar pendekatan yang lebih canggih untuk manipulasi karyawan. Para ahli teori mengatakan bahwa karyawan dimotivasi oleh banyak faktor, bukan hanya uang atau keinginan akan kepuasan, tetapi juga kebutuhan akan pencapaian dan pekerjaan yang berarti. Mereka berpendapat bahwa kebanyakan orang sudah termotivasi untuk bekerja dengan baik dan mereka tidak secara otomatis melihat pekerjaan sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki.
Mereka mengatakan bahwa karyawan cenderung memperoleh kepuasan dari prestasi yang baik, bukan bahwa mereka berprestasi karena merasa puas, seperti dalam model hubungan manusia. Nah, berikut kita lihat ada bagan ya, di mana model transportasi yang memberikan insentif, ya, yang disebut dengan suatu insentif di mana pemberiannya dalam bentuk materi sebagai suatu perangsang, ya, memotivasi kerja, ya, sehingga mereka terdorong untuk bekerja secara efektif. Misalnya, ya, tentunya berbicara insentif ini di luar gaji utama. Ya, berbicara insentif ada dua, yaitu berbicara insentif materi dan insentif non materi. Insentif materi, ya, contohnya dalam bentuk komisi, bonus, pembagian laba, dan jaminan hari tua. Sementara non materi, yaitu misalnya promosi, jaminan sosial, pujian, dan pemberian piagam. Nah, pada model hubungan manusia yang kedua, mempertimbangkan kebutuhan sosial karyawan. Nah, tentunya tadi sudah dijelaskan di depan bahwa bagaimana manusia, ya, menjaga human relationship-nya. Dan yang ketiga, model sumber daya manusia, yaitu menawarkan tanggung jawab yang bertambah. Nah, di sini kita lihat bahwa melihat sebuah pekerjaan bukan semata-mata karena uang, tetapi ada bentuk lain, yaitu bentuk rasa tanggung jawab atau disebut dengan responsibility karyawan terhadap organisasi. Nah, sekarang kita lihat bahwa sebuah penelitian menemukan bahwa para manajer kontemporer cenderung untuk mempercayai dua model motivasi sekaligus. Dengan bawahan mereka, maka para manajer cenderung beroperasi menurut model hubungan manusia. Mereka mencoba mengurangi penolakan bawahan dengan meningkatkan moral dan kepuasan. Untuk mereka sendiri, para manajer lebih menyukai model sumber daya manusia. Mereka merasa bahwa bakat mereka sendiri kurang dimanfaatkan, dan mereka mencari tanggung jawab yang lebih besar dari atasan mereka. Nah, pendekatan teori kepuasan dikaitkan dengan ada beberapa nama-nama seperti Maslow, McGregor, Herbert, Atkinson, dan McClelland. Pandangan kepuasan yang menekankan pengertian tentang faktor-faktor di dalam individu yang menyebabkan bertindak dengan cara tertentu. Pandangan ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti kebutuhan apa yang dicoba untuk dipuaskan oleh seseorang, apa yang mendorong mereka bertindak. McClelland mengemukakan 3 kebutuhan manajer, atau biasa juga dikenal dengan McClelland's Trio of Needs, yaitu kebutuhan untuk berprestasi atau biasa disebut dengan need for achievement, di mana kebutuhan untuk bekerja sama atau biasa juga disebut dengan need for affiliation, dan kebutuhan akan kekuasaan atau biasa disebut dengan need for power. Ketiga kebutuhan tersebut merupakan motivator bagi para manajer di dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Menurut pandangan ini, seseorang mempunyai kebutuhan, ya, kebutuhan dalam atau biasa disebut dengan inner needs yang membuat mereka bersemangat, ditekan, atau termotivasi untuk mengurangi atau memenuhinya. Artinya, seseorang akan bertindak atau berlaku menurut cara-cara yang akan membawa ke arah pemuasan kebutuhan mereka. Sebagai contoh, seorang karyawan yang mempunyai kebutuhan prestasi atau pencapaian yang kuat dapat dimotivasi untuk bekerja di luar jam kerja agar dapat menyelesaikan suatu tugas yang sukar pada tepat waktu. Karyawan dengan kebutuhan yang kuat akan penghargaan atau biasa disebut dengan self-esteem dapat dimotivasi untuk bekerja dengan sangat hati-hati untuk menghasilkan pekerjaan yang bermutu tinggi. Nah, Frederick dan Hesbord mengemukakan faktor, ya, Huygens dan faktor motivasional sebagai motivasinya. Menurut Hesbord, kebutuhan manusia yang mendasari motivasinya dibedakan, ya,
menjadi dua golongan, yaitu faktor hygiene. Ya, ada beberapa hal, yaitu peraturan-peraturan perusahaan dan administrasi, hubungan antar karyawan, kondisi kerja, teknik pengawasan, gaji, keamanan kerja. Sementara faktor motivasional atau motivator, yaitu bagaimana menciptakan prestasi, pengakuan, tanggung jawab, pekerjaan itu sendiri, kemajuan dan jabatan, kemungkinan berkembang. Para manajer pertama perlu memperhatikan faktor hygiene, yaitu pemeliharaan. Faktor ini terus dipenuhi. Apabila tidak, para karyawan merasa tidak puas, meskipun faktor ini dapat dipenuhi, belum dapat memotivasi karyawan. Untuk dapat memotivasi karyawan, faktor motivasional yang perlu dipenuhi. Motivator berkaitan dengan kebutuhan aktualisasi diri dari Maslow. Setiap manusia selalu ingin meraih prestasi dengan mencapai suatu hasil atau achievement. Mereka di dalam hal ini, ya, tercapainya tujuan tersebut, manusia mengalami perkembangan kepribadiannya. Dalam rangka meningkatkan motivasi kerja karyawan, Esbord menyarankan adanya job enrichment, yaitu dengan memasukkan motivator ke dalam pekerjaan yang dilaksanakan para karyawan. Nah, sekilas pendekatan ini tampak sederhana. Pendekatan ini mengatakan bahwa manajer dapat menentukan kebutuhan bawahan dengan mengamati tindakan-tindakan mereka, dan bahwa manajer dapat meramalkan tindakan bawahan dengan mengetahui kebutuhan mereka. Tapi dalam praktek motivasi jauh lebih rumit. Ada beberapa sebab rumitnya mengetahui motivasi, antara lain. Pertama, kebutuhan sangat berbeda pada setiap orang dan berubah sepanjang waktu. Perbedaan individu sangat mempersulit tindakan motivasi manajer. Yang kedua, cara masing-masing individu menerjemahkan kebutuhannya sangat berbeda satu sama lainnya. Ya, seorang dengan kebutuhan akan rasa aman yang kuat mungkin akan mencari amannya saja dan menghindarkan untuk menerima tanggung jawab karena takut gagal dan dipecat. Orang lain dengan kebutuhan akan rasa aman mungkin akan mencari tanggung jawab karena takut dipecat dengan alasan prestasi buruk. Orang tidak selalu bertindak menurut kebutuhan mereka secara konsisten, dan kebutuhan yang memotivasi mereka berubah dari waktu ke waktu. Suatu waktu seseorang bahwa mungkin akan berprestasi melampaui perkiraan kita yang paling tinggi, dan pada waktu lain bawahan yang sama akan melaksanakan tugas serupa dengan hasil yang cukup saja. Oke, sekarang kita lanjut. Ada beberapa macam teori proses yang berkaitan dengan timbulnya perilaku manusia, antara lain equity teori. Teori ini memberikan 3 langkah deskripsi motivasi. Pertama, evaluasi. Dengan banyak mengevaluasi hubungan-hubungan sosial seperti setiap transaksi ekonomi dengan mengukur kontribusi atau investasi terhadap hasil-hasilnya atau return. Yang kedua, perbandingan. Dengan membandingkan evaluasi, ya, diri sendiri dengan orang lain untuk mengetahui tidak hanya tentang apa yang didapat untuk diberikan, tetapi juga bagaimana membandingkannya dengan apa yang diperoleh orang lain. Yang ketiga, perilaku. Perilaku orang lain adalah suatu keputusan yang disadari, dievaluasi, dibandingkan, dan kemudian perilaku orang disesuaikan dengan keputusannya. Apabila seseorang punya prestasi bahwa suatu hubungan adalah wajar, akan dianggap dengan positif. Sebaliknya, apabila dianggap tidak wajar, akan ditanggapi negatif. Dari teori ini dapat disimpulkan bahwa seseorang akan bekerja dengan usaha atau effort maksimum apabila dirasakan bahwa hasil yang akan dicapai sesuai dengan usahanya. Sebaliknya, orang yang akan bekerja dengan usaha minimum apabila dirasakan
bahwa hasil yang akan dicapai tidak sesuai dengan usahanya. Menurut Kurt Lewin, perilaku seseorang merupakan fungsi dari seseorang dan lingkungannya. Kemudian B.F. Skinner mengemukakan teori pembentukan perilaku, ya, atau biasa juga disebut dengan operant conditioning atau reinforcement theory. Teori ini berdasarkan pada hukum pengaruh atau law of effect, yaitu perilaku yang diikuti oleh akibat yang memuaskan cenderung diulang, sedangkan perilaku yang mengakibatkan hukum cenderung tidak diulang. Untuk itu, para manajer di dalam mengendalikan perilaku bawahan dengan menggunakan penghargaan atau biasa disebut dengan reward untuk penguatan perilaku yang dikehendaki, dan hukum atau punishment untuk perilaku yang tidak dikehendaki. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa hukuman tidak efektif dibandingkan dengan penghargaan atau reward. Baik, kita lanjutkan dengan pembahasan berikut, yaitu komunikasi dalam organisasi. Komunikasi antar manusia merupakan problem utama bagi setiap organisasi. Kesalahan manajer berkomunikasi dapat mengakibatkan kerugian beratus-ratus juta rupiah. Untuk itu, manajer perlu punya kemampuan berkomunikasi secara efektif. Komunikasi secara efektif merupakan hal yang sangat penting bagi para manajer di setiap organisasi, terutama untuk dua alasan. Pertama, fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dapat dilaksanakan melalui proses komunikasi. Kedua, sebagian besar kegiatan manajer dan waktunya tercurah untuk berkomunikasi. Melalui komunikasi, para manajer dapat melaksanakan tugas-tugas mereka. Semua informasi harus dikomunikasikan kepada para manajer agar mereka mempunyai dasar pengambilan keputusan atau decision making. Apabila manajer tidak punya kemampuan berkomunikasi secara efektif, maka tugas pemberian pengarahan kepada bawahan tidak akan berhasil. Kegagalan suatu perundingan, kerjasama dengan pihak lain, dan sebagainya juga disebabkan manajer tidak mampu berkomunikasi secara efektif. Apa pengertian komunikasi? Pengertian komunikasi yang dapat diterima oleh semua orang sulit didapatkan. Menurut James F. Stoner, di dalam buku manajemen menyatakan bahwa sebuah penelitian mengungkapkan sebanyak 95 definisi komunikasi. Tetapi tidak ada satupun yang diterima secara meluas. Komunikasi dapat diartikan sebagai proses dengan mana manusia mencoba memberi pengertian melalui pengiriman berita secara simbolik. Pengertian tersebut mempunyai 3 unsur yang penting. Pertama, komunikasi melibatkan orang-orang dan mencoba untuk mengetahui bagaimana orang-orang berhubungan satu dengan lainnya. Yang kedua, komunikasi merupakan proses pengertian. Dan yang ketiga, komunikasi adalah simbol, gerakan, suara, surat, angka, dan kata-kata yang dapat mengungkapkan gagasan yang disampaikan. Nah, berikut kita lihat model proses komunikasi. Model yang paling sederhana adalah sebagai berikut. Pertama, pengirim atau biasa disebut dengan sender. Lalu kemudian ada yang disebut dengan berita atau message. Lalu ada penerima atau receiver. Pengirim dalam hal ini biasa disebut dengan komunikator dan penerima disebut komunikan. Model ini menunjukkan 3 unsur pokok dari komunikasi. Secara nyata, apabila salah satu unsur tidak ada, komunikasi tidak akan pernah terjadi. Sebagai contoh, seseorang yang mengirim berita, tetapi apabila tidak ada yang mendengarkan atau menerima berita tersebut, berarti tidak terjadi komunikasi.
Komunikasi terjadi, tetapi belum tentu efektif. Kenyataannya, proses komunikasi adalah kompleks. Untuk menggambarkan proses komunikasi yang lebih rinci, digambarkan ya seperti yang Anda lihat pada gambar 6.3 terkait proses komunikasi. Ya, ada yang disebut dengan sender atau source, ya, atau biasa disebut dengan ya komunikator. Lalu kemudian akan menuju ke encoding atau penyandian. Adalah proses mengubah sinyal ke dalam bentuk yang optimal untuk keperluan penyimpanan informasi yang akan disampaikan ke dalam simbol. Kemudian berubah menjadi message atau pesan, di mana yang akan dikirim kepada komunikan. Lalu kemudian ada yang disebut dengan channel message atau saluran komunikasi. Nah, ini bergantung pada bagaimana channel yang terjadi atau sinyalnya atau salurannya, ya apakah ada gangguan atau tidak. Jika tidak, maka akan lanjut pada tahap decoding. Nah, tahap decoding di sini atau penafsiran kode yaitu proses di mana penerima menafsirkan pesan untuk menerjemahkan menjadi informasi yang berarti. Lalu kemudian diterima oleh receiver atau biasa disebut dengan komunikan. Ya. Di sini kita bisa lihat ada yang disebut dengan yang pertama sender atau source. Ya, adalah orang yang berinisiatif mengadakan komunikasi di dalam organisasi. Adalah orang yang punya informasi untuk disampaikan kepada orang lain. Di sini tanpa alasan tertentu informasi tersebut tidak akan dikirim. Yang kedua, encoding. Merupakan informasi atau gagasan yang diterjemahkan ke dalam simbol-simbol pemilihan simbol biasanya dalam kata-kata yang diyakini sender sama artinya dengan pengertian receiver. Karena kalau tidak bisa terjadi miskomunikasi. Yang ketiga, ada yang disebut dengan message, merupakan bentuk fisik dari informasi. Yang keempat tadi ada yang disebut dengan channel, adalah metode saluran dari sender kepada receiver, seperti udara untuk pembicaraan lisan, ya, dan kertas untuk penulisan dan sebagainya. Yang kelima ada yang disebut dengan receiver, adalah orang yang menerima berita. Dan yang keenam ada yang disebut dengan decoding, adalah proses menginterpretasikan berita yang dikirim menjadi informasi yang berarti. Dan yang ketujuh ada yang disebut dengan noise. Adalah faktor-faktor yang mengganggu komunikasi. Dapat faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal adalah apabila receiver tidak memperhatikan berita yang dikirim oleh sender. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang mengganggu komunikasi tersebut. Yang kedelapan, ada yang disebut dengan feedback. Feedback merupakan respon dari receiver. Apabila kita lihat dari ada atau tidak adanya feedback, komunikasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu one-way communication dan two-way communication. Apabila tidak ada feedback, disebut one way atau komunikasi satu arah. Dan disebut two way atau komunikasi dua arah apabila ada feedback. Penelitian yang dilakukan oleh Harold Levitt dan Ronald Muller menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, komunikasi satu arah tidak banyak memakan waktu. Yang kedua, komunikasi satu arah lebih teratur. Dan yang ketiga, komunikasi dua arah lebih akurat. Yang keempat, komunikasi dua arah lebih meyakinkan receiver. Dan yang kelima, komunikasi dua arah sender merasa lebih mudah diserang atau disangkal apabila melakukan kesalahan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana saluran komunikasi dalam organisasi. Di setiap organisasi dikenal ada 3 macam saluran komunikasi. Yang pertama, saluran komunikasi vertikal, dan yang kedua, saluran komunikasi horizontal atau lateral,
dan diagonal. Nah, saluran komunikasi vertikal merupakan komunikasi antara atasan dengan bawahan. Ya, yang biasa kita dengar yang disebut dengan top down. Sedangkan komunikasi tersebut dapat berupa laporan bawahan kepada atasan dan pemberian informasi baik dari atasan kepada bawahan maupun dari bawahan kepada atasan. Komunikasi dari bawahan kepada atasan dalam bentuk laporan disebut dengan bottom up. Saluran komunikasi horizontal atau lateral merupakan komunikasi di antara anggota organisasi yang setingkat atau sekelompok. Biasanya berupa informasi yang disampaikan untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan masing-masing anggota tersebut. Saluran komunikasi diagonal merupakan satu-satunya saluran komunikasi yang digunakan oleh para pejabat lini dengan staf dalam suatu organisasi. Di sini, komunikasi merupakan saran atau informasi dari staf kepada pejabat lini dan informasi atau permintaan pendapat dari pejabat lini kepada staf. Selain saluran formal tersebut di atas, di setiap organisasi juga dikenal adanya komunikasi informal atau sering disebut dengan grapevine. Komunikasi tersebut terjadi secara informal di antara anggota organisasi dengan berbagai alasan, yaitu pertama, untuk pemuasan kebutuhan manusia berkomunikasi dengan sesamanya yang tidak dapat terpenuhi melalui saluran formal. Yang kedua, merupakan perlawanan terhadap pengaruh yang monoton atau komunikasi secara formal yang membosankan. Yang ketiga, mempengaruhi perilaku orang lain yang tidak dapat dilakukan di dalam saluran komunikasi formal. Dan yang keempat, sebagai pelayanan terhadap sesama anggota yang membutuhkan komunikasi informal tersebut terjadi. Nah, berikut kita lihat apa hambatan di dalam komunikasi efektif. Di dalam komunikasi dikenal ada dua macam hambatan komunikasi efektif, yaitu hambatan yang bersifat organisasional dan hambatan individual atau perorangan. Kita lihat dulu, hambatan organisasi dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, tingkatan hierarki manajerial. Di sini, tingkatan hierarki adanya beberapa tingkatan di dalam organisasi seperti manajer tingkat atas, manajer menengah, dan manajer tingkat bawah. Dapat menghambat komunikasi efektif. Informasi yang diberikan oleh manajer tingkat atas kepada karyawan bawah. Informasi tersebut tidak utuh lagi, bahkan dapat berbeda pengertiannya. Hal ini disebabkan informasi tersebut melewati beberapa tingkatan manajer yang disampaikan kepada masing-masing bawahan mereka, ada yang dikurangi atau ditambahkan ya di sini sehingga sampai paling bawah pengertiannya sudah berbeda. Yang kedua, ada yang disebut dengan wewenang manajerial, di mana perbedaan wewenang di dalam tingkatan manajer dapat mengakibatkan komunikasi tidak efektif karena adanya perasaan takut kepada atasan atau kurang terbukanya pihak atasan kepada bawahan. Yang ketiga, spesialisasi di dalam organisasi. Para spesialis di dalam komunikasi sering menggunakan istilah-istilah khusus yang tidak dimengerti oleh bagian lain, sehingga terjadi salah pengertian di dalam berkomunikasi. Hambatan individual disebabkan oleh beberapa hal, yaitu pertama, persepsi yang berbeda antara pengirim dan penerima berita. Yang kedua, komunikator dalam keadaan membela diri. Komunikator hanya memikirkan cara untuk membela diri saja, sehingga tidak memperhatikan lawan bicaranya dan apa yang dibicarakan oleh lawan bicaranya. Yang ketiga,
status komunikator yang sangat berbeda atau di dalam keadaan emosi dapat menghamburkan berita-berita yang dikirim maupun yang diterima. Keempat, mendengarkan yang lemah sehingga berita yang ditangkap berbeda pengertian dengan pengirimnya. Dan yang kelima, penggunaan bahasa yang tidak tepat, baik kata-kata yang tidak dimengerti oleh penerima maupun pengguna kata-kata yang keliru. Keenam, ketidakpercayaan receiver baik kepada sender maupun berita yang diterimanya. Nah, para manajer harus menyadari hal-hal tersebut di atas sehingga mereka dapat mengatasinya dengan baik. Cara mengatasi hambatan tersebut antara lain. Pertama, mengatasi hambatan organisasional. Setiap informasi dan gagasan yang disampaikan oleh manajer tingkat atas kepada semua anggota organisasi, apabila secara lisan dan melalui manajer di setiap tingkatan, para manajer yang punya wewenang untuk menyampaikan informasi dan gagasan tersebut harus menjelaskan secara rinci tanpa menambah atau mengurangi isi dan pengertian informasi tersebut. Begitu juga sebaliknya, apabila ada informasi dari bawahan ditunjukkan kepada manajer tingkat atas. Kemudian, setiap anggota organisasi, baik sebagai manajer tingkat atas, menengah, dan bawah, maupun yang tidak mempunyai kedudukan, apabila mengadakan komunikasi satu dengan yang lainnya, hendaknya tanpa mengingat kedudukan masing-masing. Konsentrasi hanya pada informasi yang disampaikan oleh masing-masing pihak. Kemudian, setiap anggota organisasi yang punya spesialisasi tertentu apabila berkomunikasi dengan anggota yang lain, terutama yang bukan sekelompok, hendaknya istilah-istilah khusus tertentu dijelaskan secara rinci, sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima oleh receiver dengan pengertian yang sama dari sender. Nah, yang kedua, kita akan melihat bagaimana mengatasi hambatan individual. Ya, di sini kita akan lihat di mana poin A, agar persepsi antara sender dan receiver sama, maka setiap informasi hendaknya dijelaskan secara rinci. Poin B, apabila komunikasi dalam keadaan membela diri atau dalam keadaan emosi, baik keduanya ataupun hanya salah satu komunikator, tetapi apabila masing-masing menyadari untuk saling memperhatikan informasi yang dikirim, maka pengertian beritanya tetap sama. Selanjutnya, setiap anggota organisasi yang berkomunikasi sebaiknya jangan menggunakan kata-kata asing yang tidak dimengerti. Apabila terpaksa menggunakan kata-kata asing sender, harus yakin bahwa pengertian kata tersebut juga dimengerti oleh receiver. Dan meskipun pengirim berita adalah orang yang tidak dipercayai atau isi berita merupakan hal yang sulit untuk dipercaya, tetapi receiver harus tetap berpikir positif sehingga berita yang diterima tetap punya arti yang sama dengan yang dimaksud oleh sender. Nah, di samping hal tersebut di atas, manajer dalam berkomunikasi perlu mengerti dasar psikologis dari komunikasi. Untuk itu, konsep analisis transaksional atau transactional analysis harus dimengerti. Istilah analisis transaksi di sini berkembang dari anggapan bahwa setiap komunikasi antara manusia adalah suatu transaksi. Menurut konsep tersebut, setiap individu dapat berbicara dari 3 eksistensi psikologis yang berbeda, disebut ego state atau status ego. Setiap orang yang mempunyai 3 macam status ego, yaitu status ego orang tua atau parents ego state, di mana status ego orang dewasa yang kedua, ya, atau biasa disebut dengan adult ego state, dan status ego anak atau child ego state.
Kita lihat dulu, apa itu status ego orang tua atau parents ego state. Nah, di sini dapat dibagi ke dalam dua hal, yaitu status ego orang tua pemelihara atau nurturing parents adalah status ego yang cenderung untuk memberikan dukungan, membantu, mengisi kekurangan dan sebagainya. Kemudian status ego orang tua mengkritik atau critical parents adalah status ego yang senang mengkritik, menilai, memberi hukuman dan seterusnya. Status ego orang tua terbentuk di dalam diri sejak kecil, merupakan hasil dari pengaruh orang tua wali, guru, orang-orang tua di sekitarnya. Yang kedua, ada yang disebut dengan status ego orang dewasa atau adult ego state. Adalah kemampuan yang sudah ada sejak kecil yang berfungsi sebagai komputer yang memproses data. Hal ini terlihat sebagai kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan berdasarkan data dari lingkungan. Jadi, merupakan kemampuan orang untuk melihat fakta-fakta di sekitarnya. Seperti juga halnya orang yang telah dewasa. Biasanya dapat berpikir secara logis dan beralasan, bersikap membantu, mau mengerti, dan menanggapi secara manusiawi. Yang ketiga, ada yang disebut dengan status ego anak atau child ego state, di mana di sini dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu status ego anak alamiah, di mana merupakan status ego ini cenderung untuk lebih mengutamakan senang atau tidak senang. Kemudian ada yang disebut dengan status ego anak pemberontak, atau biasa disebut dengan rebellion child, atau status ego ini cenderung. Kemudian ada yang disebut dengan status ego untuk melawan dan memberontak. Status ego anak penyesuaian atau adapted child, di mana status ego ini cenderung untuk menyesuaikan diri dalam arti mau dituntut dan mau menerima perintah atau anjuran. Nah, pada status ego anak adalah pembawaan sejak lahir yang menunjukkan kecenderungan murni dari seseorang. Reaksi status ego anak ini hampir selalu berlawanan dengan status ego orang tua. Status ego anak ditandai oleh kecenderungan untuk menunjukkan perasaan secara mudah sekali. Tergesa-gesa, main-main, ingin tahu dan menggunakan daya cipta seperti sifat dari anak kecil. Status ego anak menunjukkan pendirian yang relatif lemah, tidak pasti, kurang yakin akan dirinya sendiri. Nah, hal ini dapat kita lihat di dalam analisis transaksional ketiga ego tersebut digambarkan berikut. Nah, tadi kita sudah jelaskan ada 3 orang tua, dewasa dan anak kecil. Atau disingkat orang tua disingkat O, dewasa disingkat D, dan anak kecil disingkat A. Ketiga status ego tersebut terbentuk pola perasaan yang mempengaruhi pola reaksi atau tingkah laku seseorang. Setiap orang yang berkomunikasi, biasanya status ego yang berperan ditentukan oleh tuntutan dari lingkungan pada saat berkomunikasi tersebut. Secara sederhana, dapat dijelaskan bahwa seseorang yang mempunyai kemampuan menyesuaikan diri yang baik adalah orang yang bereaksi terhadap lingkungannya berdasarkan status ego yang dituntut oleh lingkungannya tadi. Jadi, ketiga status ego tersebut berperan secara berganti-ganti sesuai dengan situasi dan kondisi. Pada saat ini, orang berkomunikasi dengan orang lain, transaksi akan terlihat jelas dengan melibatkan status ego masing-masing komunikator. Menurut konsep analisis transaksional, dikenal ada 3 macam transaksi, yaitu yang pertama, transaksi sejajar atau biasa disebut dengan parallel transaction, atau sering juga disebut sebagai transaksi melengkapi atau complementary transaction. Transaksi ini terjadi apabila pesan yang dikirim
timbul dari satu status ego tertentu dari sender dan ditunjukkan pada status ego tertentu dari receiver. Mendapat jawaban status ego yang sama dari receiver diarahkan pada status ego yang sama dan sender. Sebagai contoh, pembicaraan antara supervisor dengan bawahannya. Nah, supervisor mengerjakan begitu saja tidak bisa. Ya. Status ego orang tua ke status ego anak. Lalu bawahan, ya Pak, tolong diberi contoh. Nah, ini adalah status ego anak ke status ego orang tua. Pemisal di sini supervisor adalah orang tua, bawahan adalah anak. Pembicaraan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Orang tua kepada anak kecil maupun sebaliknya anak kecil kepada orang tua. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan transaksi silang atau cross transaction. Transaksi ini terjadi apabila jawaban yang diberikan timbul dari status ego yang berbeda dari yang dituju oleh pengirim berita atau jawaban yang ditujukan kepada status ego yang berbeda dari status ego yang dipakai oleh pengirim berita. Sebagai contoh, pembicara antara direktur dengan sekretarisnya. Sang direktur, surat yang saya suruh ketik sudah selesai belum? Nah, ini dari status ego dewasa ke status ego dewasa. Sekretaris, sudah saya serahkan kepada Bapak. Dihilangkan ya Pak? Nah, ini status ego orang tua ke status ego anak. Gambar dari pembicaraan tersebut adalah sebagai berikut. Ya, di mana kita melihat ya untuk transaksi silang di mana orang tua ke anak kecil, ya seperti tadi diceritakan antara sekretaris ya di mana status ego orang tua ke status anak, lalu kemudian dewasa ke dewasa yang seperti digambarkan oleh sang direktur tadi, di mana dari status ego dewasa ke status ego dewasa. Nah, transaksi silang dapat menghentikan komunikasi karena pembicaraan tersebut tidak menyenangkan pengirim berita. Bahkan sering menimbulkan konflik antara orang yang berkomunikasi. Ya. Berikut yang ketiga, transaksi terselubung atau biasa disebut dengan ulterior transaction. Transaksi ini mempunyai maksud yang tersembunyi dan biasanya berbeda dengan pesan atau informasi yang diucapkan. Jadi, maksud yang sebenarnya terselubung di dalam transaksi yang secara umum lebih dapat diterima. Sebagai contoh, seorang karyawan yang ingin gajinya dinaikkan oleh direkturnya, maka dia tidak langsung menanyakan hal tersebut kepada direkturnya. Karyawan tersebut akan berbicara tentang masa kerjanya yang sudah lama. Pekerjaan yang semakin berat, tetapi dia bisa melaksanakan dengan baik. Dan harga-harga barang yang semakin tinggi sehingga gajinya sekarang ini tidak dapat mencukupi lagi. Dari pembicaraan-pembicaraan tersebut ada maksud yang tersembunyi, yaitu ingin gajinya dinaikkan. Nah, dari uraian di atas ya, dari 3 ya yang sudah dijelaskan terkait dengan transaksi, di mana bahwa komunikasi yang efektif tidaklah sederhana. Sehingga para manajer di semua tingkat harus punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif. Baik pada level top manager, middle manager, maupun sampai pada level low manager. Apabila komunikasi yang terjadi di suatu organisasi dapat efektif, sehingga semua informasi dapat diterima dengan tepat, maka tujuan organisasi akan lebih mudah tercapai. American Management Association membuat 10 pedoman di dalam berkomunikasi dengan maksud untuk meningkatkan kemampuan para manajer berkomunikasi secara efektif. Pedoman tersebut disebut 10 Commandments of Good Communication dan isinya adalah sebagai berikut. Pertama, cara kejelasan dari gagasan tersebut sebelum dikomunikasikan. Yang kedua,
Teliti dahulu tujuan setiap komunikasi, kemudian baru dikomunikasikan. Yang ketiga, pertimbangkan secara keseluruhan kondisi fisik dan manusia secara utuh untuk menentukan waktu yang tepat mengadakan komunikasi. Yang keempat, di dalam merencanakan komunikasi, apabila diperlukan, konsultasikan dengan pihak lain. Dan yang kelima, perhatikan tekanan nada suara dan ekspresi wajah disesuaikan dengan isi berita, sehingga informasi dapat dengan mudah dipahami oleh penerima berita. Yang keenam, ambil kesempatan bila muncul untuk mendapatkan segala sesuatu yang dapat membantu receiver lebih tertarik memahami berita yang dikirimkan. Yang ketujuh, komunikasi yang telah dilaksanakan perlu tindakan lebih lanjut dengan memberi pertanyaan, melihat reaksi receiver, dan pastinya bahwa setiap komunikasi yang penting mempunyai umpan balik atau feedback sehingga semua dapat dimengerti. Yang kedelapan, berkomunikasi harus konsisten, baik kemarin, sekarang, atau yang akan datang. Yang kesembilan, pastikan bahwa tindakan atau perbuatanmu mencerminkan perkataanmu. 6. Ambil kesempatan bila muncul untuk mendapatkan segala sesuatu yang dapat membantu receiver lebih tertarik memahami berita yang dikirimkan. Ketujuh, komunikasi yang telah dilaksanakan perlu tindakan lebih lanjut dengan memberi pertanyaan, melihat reaksi receiver, dan pastikan bahwa setiap komunikasi penting mempunyai umpan balik atau feedback sehingga semua dapat dimengerti. 8. Berkomunikasi harus konsisten, baik kemarin, sekarang, atau yang akan datang. 9. Pastikan bahwa tindakanmu atau perbuatanmu mencerminkan perkataanmu. Komunikasi terbaik bukanlah apa yang dikatakan, tetapi apa yang dilakukan. 10. Berkomunikasi tidak hanya pandai menjelaskan, tetapi juga dapat menjadi pendengar yang baik. Nah, apabila semua manajer di setiap organisasi mengerti hal-hal tersebut dan mampu menggunakannya, maka semua manajer tersebut akan mempunyai kemampuan berkomunikasi lebih baik secara efektif, sehingga tujuan organisasi lebih mudah dicapai. Para manajer harus mengerti tentang orang, mengerti mengapa orang berpikir, berperasaan, dan bertingkah laku tertentu. Perlu juga diingatkan bahwa berkomunikasi arti terletak pada orang, bahwa orang berbeda satu sama lain, sehingga komunikasi yang efektif dimulai dari melihat dunia dari sudut pandang orang lain. Demikianlah materi telah saya sampaikan dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.